Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar genetika kehidupan oleh Wilda Aryas Fitri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari SPD MSI, jurusan Tadris IPA Konsentrasi Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 1. Yang pertama, kita membahas tentang prinsip dasar pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Prinsip pewarisan sifat atau hukum Mendel adalah pemahaman tentang bagaimana sifat diwariskannya dan diturunkannya dari generasi ke generasi. Walaupun awal prinsip pewarisan sifat Mendel hanya terfokus pada tanaman kacang, tetapi saat ini berlaku untuk sifat pada tanaman lain dan juga hewan. Yang pertama, teori dasar keturunan. Mendel menemukan bahwa sifat keturunan kacang berpasangan dominan atau resesif. Ketika tanaman induk murni yang dikawinkan silang, sifat dominan selalu terlihat pada keturunannya, sedangkan sifat resesif disembunyikan sampai generasi hibrida generasi pertama F1 dibiarkan melakukan penyerbukan sendiri. Yang kedua yaitu prinsip pemisahan. Selama reproduksi, faktor-faktor yang diwariskan atau yang disebut dengan alel yang menentukan sifat-sifat dipisahkan menjadi sel-sel reproduksi dengan proses yang disebut meiosis dan disatukan kembali secara acak selama pembuahan. Sedangkan yang ketiga yaitu prinsip bermacam-macam independen gen yang terletak pada kromosom yang berbeda akan diwariskan secara independen satu sama lain. Mendel mengamati bahwa ketika kacang polong dengan lebih dari satu sifat disilangkannya, keturunannya tidak selalu cocok dengan orang tua. Ini karena sifat yang berbeda diwariskan secara independen. Ini adalah prinsip bermacam-macam independen. Baik, yang kedua kita membahas tentang struktur dan fungsi kromosom dalam pewarisan pada organisme hidup. Kromosom terbentuk dari rantai panjang DNA yang dilipat berkali-kali dengan protein histone sedemikian rupa sehingga dapat masuk ke dalam inti sel yang kecil. Struktur kromosom terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sentromer, adalah bagian penyempitan pada kromosom yang menghubungkan dua kromonema. Sentromer berbentuk bulat dan berperan penting dalam pembelahan sel. Dilansir dari National Human Genome Research Institute, sentromer menjadi keseimbangan saat pembelahan sel, di mana bagian lainnya tidak aktif dan hanya sentromer yang aktif. Sedangkan yang kedua yaitu telomer. Telomer adalah bagian yang melindungi ujung kromosom yang melindungi DNA. Tali sepatunya terbuat dari banyak benang yang diuntai menjadi satu. Lalu pada ujung sepatu, pada bagian yang melindungi tali sepatu tidak terurai. Ini seperti telomer. Telomer melindungi untaian DNA agar tidak terurai jika telofasi rusak atau putus, kromosom kehilangan DNA dan tidak dapat bereplikasi, sehingga melindungi DNA. Telomer juga berfungsi untuk mencegah ujung kromosom menempel dengan kromosom yang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu kromomer adalah penebalan pada kromonema yang membentuk satu kromosom dengan kromosom lainnya. Dilansir dari biologi Discussion, kromomer terbentuk seperti manik-manik yang kecil, namun padat dan berfungsi membawa gen selama pewarisannya. Yang ketiga tentang membedakan struktur dan fungsi DNA dan RNA. Orang pertama kali yang menemukan struktur DNA adalah
James Watson bersama Francis Crick. Struktur ini dikenal dengan struktur rantai berganda Watson-Crick. DNA adalah molekul besar atau makromolekul yang berisi dua rantai polinukleotida yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Masing-masing dari nukleotida tersebut akan membentuk 3 susunan. 3 susunan yang dimaksud tersebut adalah gula pentoso, nitrogen, dan gugus fosfat. Sedangkan di dalam basa nitrogen sendiri terdapat basa pirimidin dan juga basa purin. Di dalam basa pirimidin ada basa timin dan basa sintosin. Sedangkan di dalam basa purin ada adenin dan juga guanin. Adapun untuk struktur RNA sendiri terdiri atas rantai polimbaruleotida. Sedangkan basa yang umum terdapat di dasarnya terdiri dari adenin, urasil, guanin, dan juga sitosin. Letak dari RNA sendiri adalah berada di dalam nukleus atau dalam sitoplasma sel. Bentuk dari RNA relatif lebih banyak apabila dibandingkan dengan DNA. Fungsi DNA dan RNA. DNA memiliki fungsi utama sebagai sebuah pembawa materi genetik. Akan tetapi, ia juga memiliki fungsi yang cukup luas. Begitu juga dengan RNA. Berikut ini adalah alasan mengenai fungsi DNA dan RNA yang wajib diketahui. Fungsi DNA yang pertama, membawa materi yang bersifat genetik dari generasi yang satu kepada generasi yang ada di bawahnya. Yang kedua, melakukan kontrol terhadap kehidupan baik itu dilakukan secara langsung ataupun tidak. Yang ketiga, sebagai sebuah autokatalisa atau sejenis menggandakan diri. Yang keempat, sebagai sebuah heterokatalis atau yang dapat melakukan suatu sintesis terhadap senyawa yang lainnya. Sedangkan fungsi RNA yang pertama untuk menyimpan informasi, yang kedua untuk perantara antara DNA dengan protein yang terdapat dalam proses ekspresi genetik. Yang keempat tentang proses sintesis protein dalam sel. Protoplasma kita di bagian manapun dalam tubuh dibina terutama dari protein. Karakter terdiri dari jaringan, misalnya yaitu karakter pigmentasi kulit ditentukan oleh jaringan epitel. Karakter hidung, mancung atau pesek ditentukan oleh jaringan tulang hidung. Pertumbuhan karakter menempuh reaksi-reaksi kimia yang kompleks. Sedangkan reaksi kimia itu selalu dilancarkan oleh enzim. Enzim adalah protein. Sintesis protein menentukan karakter karena sintesis protein diatur oleh gen dan DNA. Maka, pertumbuhan suatu karakter ialah lewat proses kompleks sintesis protein. Dalam sintesis protein, satu gen bekerja untuk menumbuhkan satu enzim. Bahan sintesis protein adalah asam amino dalam sitoplasma yang berjumlah lebih kurang 20 macam. Pelaksanaan sintesis protein adalah RNA-M, RNA-R, RNA-T, enzim RNA polimerase, dan ATP, adenin, fosfat sebagai sumber energi. Sintesis protein melibatkan dua peristiwa penting yaitu transkripsi dan translasi. Informasi genetik berupa urutan asam-asam amino. Yang kelima membahas tentang contoh rekayasa genetik pada mikroba dan tumbuhan. Genetika mikroba
adalah bidang subjek dalam mikrobiologi dan rekayasa genetika. Genetika mikroba mempelajari mikroorganisme untuk tujuan yang berbeda. Mikroorganisme yang diamati adalah bakteri dan archaea. Beberapa jamur dan protozoa juga menjadi subjek yang digunakan untuk studi di bidang ini. Studi tentang mikroorganisme melibatkan studi genotipe dan sistem ekspresi. Genotip adalah komposisi yang diwariskan dari suatu organisme. Rekayasa genetika adalah bidang kerja dan studi dalam genetika mikroba. Penggunaan teknologi DNA rekombinan adalah proses kerja ini. Proses ini melibatkan pembuatan molekul DNA rekombinan melalui manipulasi urutan DNA. DNA yang dibuat kemudian berhubungan dengan organisme inang. Cloning juga merupakan contoh rekayasa genetik. Sejak penemuan mikroorganisme oleh Robert Hooke atau Anthony van Leeuwenhoek selama periode 1665 sampai 1885, mereka telah digunakan untuk mempelajari banyak proses dan telah diterapkan di berbagai bidang studi dalam genetika. Contohnya, tingkat pertumbuhan mikroorganisme yang cepat dan waktu generasi yang singkat digunakan oleh para ilmuwan untuk mempelajari evolusi. Penemuan Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek melibatkan penggambaran, pengamatan, dan deskripsi mikroorganisme. Mucor adalah mikrofungus yang disajikan dan digambarkan oleh Hooke. Kontribusinya adalah mucor sebagai mikroorganisme pertama yang diilustrasikan. Kontribusi Anthony van Leeuwenhoek terdapat protozoa mikroskopis dan bakteri mikroskopis menghasilkan observasi dan deskripsi ilmiah. Kontribusi ini dicapai dengan mikroskop sederhana yang mengaruh pada pemahaman mikroba saat ini dan terus kemajuan pemahaman ilmuwan. Genetika mikroba juga memiliki aplikasi untuk dapat mempelajari proses dan jalur yang mirip dengan yang ditemukan pada manusia, seperti metabolisme obat. Yang keenam, contoh proses rekayasa genetika pada hewan dan manusia. Rekayasa genetika adalah gambaran dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern yang menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik di sel, jaringan, maupun organ. Sebagian besar teknik yang dilakukan adalah memanipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu. Dalam skala yang lebih luas, rekayasa genetika melibatkan penanda atau marker yang sering disebut sebagai marker assisted selection, yang tujuannya meningkatkan efisiensi suatu organisme berdasarkan informasi genotipnya. Salah satu dari aplikasi rekayasa genetika berupa manipulasi genotip hewan. Hewan yang sering digunakan menjadi uji coba adalah mamalia. Mamalia memiliki ukuran genotip yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan virus, bakteri, dan tanaman. Sebagai konsekuensi, untuk memodifikasi genotip dari hewan mamalia harus menggunakan teknik genetika molekular atau teknologi
rekombinasi DNA yang memiliki tingkat kerumitan yang kompleks dan mahalnya biaya yang diperlukan dalam penelitian. Yang terakhir, nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pewarisan sifat pada manusia. Segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran seyogyanya tidak dipisahkan dengan fenomena yang ada di alam semesta ini. Manusia tidak akan dapat menciptakan teknologi atau ilmu, melainkan hanya menemukan dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terjemahannya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai mengapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdosa. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Sedangkan menurut hadis dari Abu Hurairah bahwa seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak berkulit hitam dan aku curiga dia bukanlah anakku." Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki unta?" Badui menjawab, "Ya." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah ada untamu yang berkulit hitam keabu-abuan?" Dia menjawab, "Ada ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Dari mana datangnya warna kulit unta itu?" Badui juga menjawab, "Ya Rasulullah, menurutku dulu ada induknya yang berwarna demikian." Rasulullah pun berkata, "Mungkin juga anakmu telah mewariskan kulit salah seorang dari nenek moyangnya." Rasulullah SAW tidak membiarkan orang itu menyangkai bahwa anak itu adalah anaknya. Pada hadis di atas, Rasulullah SAW menunjuk kepada aturan pewarisan sifat. Ini baru ditemui, kelakuan ini kebanyakan darinya ditemui oleh Mendel. Hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat yang diwariskannya seorang kepada pewaris sifat dari kakek atau nenek dari generasi beradab-adab sebelumnya. Fenomena ini diketahui dan disebutkan oleh ilmu pewarisan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal ini dalam hadis tadi. Beliau menjelaskan aturannya melalui sifat-sifat di atas dengan menelusuri asal-usul seorang hingga ke Adam. Sekian video dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.